Apa yang akan terjadi jika kita memasukkan ikan air tawar ke air asin atau sebaliknya? Jika kita memasukkan ikan air tawar ke air asin, air dari dalam tubuh mereka akan mengalir keluar dan ini membawa efek dehidrasi dan secara instan akan membunuh mereka. Sebaliknya, jika kita memasukkan ikan laut ke dalam air tawar, air di sekitar akan mengalir ke dalam tubuh mereka sampai sel mereka terbanjiri dan akhirnya membunuh mereka. Mengapa itu bisa terjadi? Mari kita bahas. Persiapkan alat dan bahan. Alat bahan yang digunakan yaitu ember, seser, baskom, garam, refraktometer, timbangan digital, dan akuarium. Setelah mempersiapkan alat dan bahan, masukkan air sebanyak 10 liter ke dalam akuarium. Selanjutnya, masukkan garam sebanyak 50 gram ke dalam akuarium. Aduk hingga merata. Untuk mengetahui salinitas di akuarium dapat dilakukan menggunakan alat refraktometer. Ambil air sampel di akuarium, lalu tiriskan di atas refraktometer dan arahkan ke cahaya. Air di akuarium sesuai dengan salinitas yang kita inginkan. Pada kami menggunakan ikan nila atau biasa Phoeochromys niloticus. Ambil ikan nila sebanyak 10 ekor. Masukkan ke dalam akuarium. Selanjutnya, kami melakukan pengamatan terhadap tingkah laku ikan di salinitas 5 ppt. Pengamatan dilakukan selama 1 jam. Amati tingkah laku ikan setiap 10 menit sekali. Bandingkan tingkah laku. Semuanya bisa terjadi berkat proses biologis yaitu osmosis dan osmoregulasi. Mungkin di antara kamu sudah pernah mengetahui tentang osmosis dan keberadaannya di kehidupan. Osmosis adalah proses yang membuat cairan melewati dinding dari sel hidup. Lebih detailnya, osmosis adalah pergerakan air dari area konsentrasi terlarut rendah ke konsentrasi terlarut tinggi melewati membran semi-permeable. Telapak tangan dan jari yang keriput adalah contoh dari osmosis. Lalu, apa itu osmoregulasi? Sesuai namanya, osmoregulasi adalah proses pengaturan konsentrasi cairan atau proses penyesuaian kemasukan serta pengeluaran cairan tubuh oleh sel atau organisme. Proses osmoregulasi diperlukan jika terdapat perbedaan konsentrasi cairan tubuh dengan lingkungan sekitarnya. Ikan laut memiliki sifat kimia tubuh yang berbeda dengan ikan air tawar.
Tubuh ikan laut memiliki sel-sel hipotonik yang menyimpan lebih banyak garam di dalam selnya. Kandungan garam ini harus sesuai, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Oleh karena itu, jika kita memasukkan ikan laut ke dalam air tawar, akan membuat air membanjiri sel mereka dan pada akhirnya membunuh mereka.